Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Sejarah asal-usul Dajjal dari lahir sampai sekarang. Dajjal ialah makhluk yang sangat besar, tinggi, bahkan saking tingginya ada yang mengatakan bahwa makhluk ini sampai menjulang ke langit. Mempunyai mata satu dan dalam keningnya ada ratusan kafir dengan menggunakan bahasa Arab dan akan muncul ketika hari kiamat. Diceritakan bahwa Dajjal lahir di sebuah keluarga penyembah patung sapi betina di zaman Selasa bin Nuh. Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina, di dekat daerah Sodom dan Gomorrah, umat kaum Lut. Dia diberi nama Dajjal yang berarti pembohong, di mana kelak di akhir zaman dia akan menyebarkan fitnah dan kebohongan, mengaku nabi, mengaku Tuhan dengan segala sihir dan tipu dayanya. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dalam men-sharekan kisah inspiratif islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Ayah dan ibu Dajjal adalah penyembah berhala. Keduanya dilahirkan dari hasil perzinaan antara mahram atau saudara. Postur yang dimiliki ayah Dajjal adalah berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Mereka adalah keturunan Yahujah yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dahulu, mereka menyembah sebuah berhala patung sapi betina. Sebenarnya berhala itu bukan sekedar patung biasa, melainkan ia adalah syaitan durjana yang menyerupai dirinya seperti patung sapi betina itu. Mereka menyembelih binatang untuk dikorbankan kepada berhala-berhala itu, yang sebenarnya dipersembahkan kepada syaitan, beserta minum arak yang dihalurkan setiap hari. Pada suatu malam, kedua suami istri ini seolah-olah mendengar dari suara patung sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung tersebut memberitahukan kepada mereka bahwa sang patung telah meridhoi mereka dan akan memberikan mereka seorang anak. Mereka menyangka itu adalah sebagai tanda bahwa Tuhan mereka merestui apa yang mereka lakukan agar mereka diberi anak laki-laki. Akhirnya sang istri hamil hasil hubungan ketika sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan setan. Sesungguhnya jin dan setan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga tidak tahu apakah janin itu laki-laki atau perempuan. Namun, jin dan setan mengetahui keinginan sepasang suami istri itu yang menginginkan seorang anak laki-laki. Karena itu mereka memperdaya kedua manusia penyembah berhala itu seakan-akan mereka yang memberikan karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah yang diperbuat setan. Setelah berbulan-bulan mengandung, akhirnya perempuan itu pun melahirkan anak lelaki yang bernama Dajjal, yang selama ini mereka idam-idamkan selama 30 tahun. Tetapi sayang, anak yang baru lahir itu cacat kedua belah matanya sejak lahir. Yang anehnya lagi, bayi itu suka tidur malam dan siang, serta amat jarang bangun untuk menghisap air susu ibunya yang berbadan besar. Keanehan ini pun membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis sebagaimana layaknya bayi pada umumnya. Maka karena itulah ibunya tidak dapat menyusuinya, sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahan air susunya, sehingga menyebabkan dia akhirnya meninggal dunia. Sang ayah pun juga merasa demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira selama 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, ketika orang tuanya tidur, Dajjal bergerak merangkak, kemudian berdiri untuk berjalan dengan kedua kakinya. Sudah tentulah itu perbuatan roh atau jin setan, di mana kedua mata anak lelaki itu cacat, sehingga mudah dirasuki oleh setan yang bersemayam dalam patung sapi tersebut. Dajjal lalu berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu.
Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Kemudian ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu pun menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkanlah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruh di pangkuan patung sapi tersebut. Karena ayahnya Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim kota dan dirawat dalam istana. Dalam menghadapi siksa di dalam penjara, rupanya ayah Dajjal tidak kuat lagi, maka terpaksa ia mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal lalu diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena anaknya telah disita oleh tuan hakim kota. Dalam keterasingannya itu, maka meninggallah ayah Dajjal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, penduduk itu dilanda bencana dalam kegelapan. Allah SWT telah memusnahkan negeri itu, dan ia memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami oleh Dajjal dikenal dengan nama Jazirah As-Su'ban, Ar-Rahib, Wa'adzabah, Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang telah menjaga selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasa. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dan Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Dikisahkan, Dajjal sekarang dalam kondisi terbelenggu rantai besi dan kelak akan muncul menjelang akhir zaman dengan segala fitnah dan tipu dayanya. Rasulullah SAW pernah berpesan. Suatu hari Nabi Muhammad pernah menyampaikan pidato di hadapan para sahabatnya secara panjang mengenai Dajjal. Merujuk kitab Hayatus Sahabah Syekh Muhammad Yusuf Al-Khandalawi tahun 2019. Nabi Muhammad mengawali pidatonya dengan mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus Allah pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas sang nabi. Kata nabi, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim manakala Dajjal muncul pada zamannya. Namun jika Dajjal datang setelah nabi wafat, maka setiap muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri, dan Allah akan menggantikan nabi untuk melindungi umatnya. Nabi Muhammad juga mengingatkan agar umat muslim tetap memegang teguh keimanan dan keislamannya, tidak mengikuti apalagi meyakini apa yang disampaikan Dajjal, karena sungguhnya surga Dajjal adalah nerakanya Allah dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita dengan selalu berdoa kepada Allah SWT dari fitnah Dajjal. Doa ini lebih sering diucapkan Rasulullah dalam tasyahud akhir menjelang salam, yaitu sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamas wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Masih ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim dari Anas dan Abu Hurairah. Nah, dari kisah ini semoga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan lupa subscribe channel Muqtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam menyiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.